Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam gitu ya teman-teman. Oke, ini untuk mengganti pertemuan kemarin yang kita libur ya, kita gak masuk karena tanggal merah ya. Oke, ini tambahan aja sebenarnya untuk materi bea meterai ya, karena kemarin gak sempet saya sampaikan di kelas gitu ya, jadi saya bikinkan video pembelajaran. Nanti ini akan keluar di UAS, namun saya rasa sifatnya dia normatif ya. Artinya apa? Artinya soal-soalnya ya nanti ada di slide ini gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menyimak video ini sampai akhir, nanti sekiranya waktu UAS bisa menjawab ya. Oke. Nah, sekarang kita membahas mengenai bea meterai. Oke, mungkin banyak teman-teman di sini salah salah mengucapkan meterai gitu ya. Biasanya yang awam, yang jawabannya sering kita ucapkan, yang sering kita jumpai, kita dengarkan itu adalah materai gitu ya, pakai A. MATERAI, materai. Padahal ya, yang benar itu adalah bea meterai. Ya. Meterai ya. Tuh, yang benar meterai. Oke, nanti setelah teman-teman sudah mendapatkan pelajaran materi hari ini ya, itu nanti saya harap selanjutnya kalau ngomong pakainya meterai gitu ya, jangan materai. Oke. Next, nah ini untuk landasan hukum mengenai bea meterai di Indonesia. Ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ya, ini yang terbaru, kemudian diselaraskan dengan PMK Nomor 4 Tahun 2021, yakni Peraturan Menteri Keuangan ya, tentang bea meterai. Oke, saya next. Nah, definisi bea meterai itu apa sih gitu? Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen bernilai hukum ya. Jadi pajaknya ini dibayarkan satu lembar setiap dokumen ya. Tuh. Jadi dokumen-dokumen yang sekiranya penting, yang sekiranya bisa digunakan sebagai bukti ya di mata hukum itu hendaknya pakai meterai gitu ya. Pak, dokumennya apa saja sih yang boleh atau yang bisa dikasih meterai? Nanti akan kita bahas di slide berikutnya gitu ya. Oke, berlaku secara universal, yakni bisa mencakup semua dokumen ya, baik dokumen fisik maupun dokumen elektronik ya. Jadi kalau dulu itu dokumennya dikasih meterai itu kalau sudah ada print out ya dokumen fisik. Nah sekarang dengan adanya teknologi digital seperti sekarang ini, dokumen yang elektronik itu juga sudah bisa dikasih bea meterai gitu ya. Nah, contohnya seperti di gambar yang sudah saya sajikan di sebelah kiri ini ya. Nah, yang pertama yang dokumen fisik ya. Dokumen fisik ini yang atas ini teman-teman ya. Yang atas. Nah, itu adalah meterai fisik ya. Pakai 10.000. Kemudian kalau yang elektronik contohnya di bawah seperti ini. Yang di bawah ya. Itu meterai elektronik. Nah, meterai elektronik bisa dibeli di mana? Meterai elektronik itu nanti bisa dibeli di websitenya Pos Indonesia atau di aplikasinya Pos Indonesia juga bisa gitu ya. Nah kalau yang fisik itu teman-teman bisa beli di tukang fotokopi, bisa beli di Indomaret, Alfamart dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Harganya berapa Pak? Harganya sama aja ya 10.000 sekarang. Oke. Mungkin ada yang menjual 11.000, 12, 13 ya. Itu tergantung dari si tokonya itu cari untung ya, karena 10.000 itu harga dari pemerintah ya, itu 10.000 ya kan. Kalau toko kemudian Indomaret, Alfamart itu kan juga mereka golek untung ya, cari untung. Nah itu dari situ ya. Kalau 1 sampai 3.000 saya kira masih wajar ya untuk meterai gitu. Oke, saya lanjutkan. Oke, jenis dokumen ya. Jenis dokumennya apa saja sih? Nih, ada surat perjanjian ya,
akta notaris, ya, dokumen transaksi keuangan yang bernilai tinggi, ya. Kemudian ada dokumen alat bukti pengadilan. Sebenarnya pemakaian meterai itu gak dibatasi dokumen apa saja ya, selama teman-teman merasa penting ya, itu boleh boleh dikasih meterai ya. Misalkan kayak yang sering kita temui di sosial media itu adalah dokumen misalkan klarifikasi, kemudian dokumen somasi ya, kemudian surat perjanjian. Itu juga teman-teman yang join organisasi ya, sebelum masuk ke organisasi dulu pasti ada surat perjanjian atau surat pernyataan gitu ya, mengenai komitmen dan lain sebagainya. Nah itu kan kemarin pakai harusnya file seperti itu pakai meterai kayak gitu ya. Itu untuk jenis dokumen yang dikenai objek bea meterai. Oke. Dokumen yang tidak dikenai bea meterai ya, ada ternyata ya teman-teman ya. Yang pertama adalah dokumen pendidikan ya, surat-surat terkait pembelajaran dan pendidikan. Contohnya apa? Contohnya adalah ijazah ya, kemudian transkrip nilai, rapot ya, dan lain sebagainya. Ya, yang sifatnya itu adalah di pendidikan ya, itu tidak dikenakan bea meterai. Ya itu surat penting, oke, itu surat penting. Tapi di sini bukan termasuk objek dari bea meterai ya. Kemudian berita resmi itu kayak koran, majalah ya. Terus kalau di berita elektronik itu kayak yang di detik.com ya, kompas.com dan lain sebagainya, itu nggak perlu pakai bea meterai ya. Oke. Kemudian transaksi kecil di bawah 5 juta ya, itu nggak wajib pakai bea meterai. Kalau misalkan di atas 5 juta apakah wajib juga Pak? Tidak wajib, tapi dianjurkan ya teman-teman, dianjurkan. Ya. Pak kalau misalkan di bawah 5 juta tapi mau pakai meterai boleh nggak? Boleh, silakan ya. Jadi seperti itu. Next, nah asas dari bea meterai yang pertama adalah kesederhanaan ya. Jadi mudah gitu, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Karena apa? Karena meterai ini mudah ditemui di toko ATK, kemudian di Indomaret, Alfamart, kan mudah dijumpai ya, kayak gitu. Kemudian sekarang juga bisa pakai elektronik ya, meterai elektronik itu bisa dibeli di website yang bekerja sama sama pemerintah gitu ya. Oke, itu kesederhanaan. Cara makainya juga enak ya, tinggal pakai lem atau dikasih air gitu ya belakangnya untuk meterai fisik. Itu kan mudah sekali dalam pemakaian. Nah, kalau di elektronik itu nanti tinggal di drag aja ya, kayak gitu di sebelah tanda tangan. Oke. Kemudian keadilan ya. Jadi pengenaan pajak yang proporsional dan tidak memberatkan ya. Anggapannya bahwasanya nilai 10.000 itu kuat di mata hukum gitu. Nah, itu adalah salah satu prinsip atau asas bea meterai keadilan ya. Jadi semua orang itu bisa afford uang 10.000 gitu ya untuk mendapatkan kepastian hukum ya. Ini sampingnya nih, kepastian hukum. Memberikan jaminan hukum bagi dokumen yang digunakan. Oke, kemudian kemanfaatan. Ya, jadi meterai itu harus punya manfaat ya, seperti nilai tambah ya bagi dokumen dan perekonomian negara. Oke. Next, fungsi dan tujuan meterai itu yang pertama adalah untuk perlindungan hukum. Ya, tadi sempat saya jelaskan bahwasanya di sini untuk kepastian hukum ya, itu perlindungan hukum, kemudian kekuatan di mata hukum, ya, memberikan validitas mengenai dokumen, ya. Kemudian meterai itu juga sebagai penerimaan negara, karena salah satu penerimaan negara itu ya dari pajak. Next, nah tarif bea meterai ya itu sekarang yang berlaku sekarang sejak 1 Januari 2021 itu adalah tarif 10.000 ya.
Tapi saya singgung dulu ya sebelum ke tarif 10.000 dulu meterai itu ada yang 3.000 ada yang 6.000 ya. Dulu ada yang 6.000 ada yang 3.000. Nah, kenapa sih kok dibedakan? Nah, karena disesuaikan dengan jenis dokumennya ya. Dulu dibedakan karena disesuaikan jenis dokumen. Nah, sejak saat 1 Januari 2021 ditetapkan bahwasannya tarif meterai itu semuanya sama untuk segala jenis dokumen, yakni 10.000. Jadi teman-teman sekarang wis gak perlu mikir lagi untuk materai 6.000 itu untuk dokumen yang seperti apa, meterai 3.000 itu untuk dokumen seperti apa. Jadi langsung aja pakai yang 10.000. Pun sekarang yang 3.000 sama yang 6.000 sudah tidak beredar lagi di masyarakat. Gitu ya. Nah, itu di yang paling bawah itu kan ada 9.000 ya. Dulu di masa transisi itu belum sepenuhnya diterapkan langsung 10.000 gitu ya. Karena kan meterai yang beredar di masyarakat itu masih ada yang 6.000 masih ada yang 3.000. Untuk menyiasati hal tersebut ya, pada 1 Januari 2021 itu sorry, dua ya sampai akhir 2021 itu masih boleh pakai 6.000 sama 3.000 dengan catatan harus pakai 2 meterai ya, harus pakai 2 meterai atau totalnya 9.000 gitu. Itu dalam masa transisi. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah untuk menyesuaikan habit dari masyarakat. Kemudian yang kedua adalah untuk menghabiskan stok meterai yang beredar di pasaran. Ya. Setelah itu dalam 1 tahun itu masih dikasih regulasi seperti itu. Ya. Kemudian untuk 2022 itu sudah pakai meterai 10.000 semua. Ya, jadi yang 6.000 sama 3.000 ini udah nggak bisa dipakai lagi. Ya. Oke. Nah, ini untuk meterai fisik sama e-meterai itu bedanya seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman mau tahu gimana sih cara pakai meterai elektronik, nanti silakan searching di YouTube gitu ya, banyak sekali tutorialnya. Terus contoh kasus penggunaan biaya meterai ini saya ambil 3 ya. Yang pertama jual beli properti, kemudian akta notaris ya, sama dokumen-dokumen pengadilan itu wajib pakai biaya meterai. Oke. Kesimpulan bahwasanya materai itu dijadikan sebagai sumber pendapatan negara ya, karena meterai itu adalah pajak yang dipungut untuk sebuah dokumen ya. Kemudian yang kedua sebagai kepastian hukum ya, jadi memberikan kekuatan hukum bagi dokumen yang dianggap penting gitu, ya. Kemudian untuk kepatuhan masyarakat di mana meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pentingnya kepastian hukum ya, dan untuk efektivitas sistem ya. Misal gimana Pak maksudnya efektivitas sistem tuh? Misalkan di mata hukum gitu ya, kalau nggak ada dokumen yang bermeterai, nah itu akan susah nanti ya, kayak gitu. Kemudian yang terakhir meterai sekarang itu adalah ada inovasi terbaru yaitu pakai elektronik meterai ya. Jadi nanti elektronik meterai ini sebagai respon adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kan nggak perlu ngeprint lagi gitu ya. Jadi langsung dipasangi meterai secara elektronik. Oke, untuk materi biaya meterai itu saja teman-teman. Sekiranya nanti UAS materi ini akan keluar gitu ya. Jadi mohon bisa disalin di binder atau di buku teman-teman sekalian ya. Oke, cukup untuk materi hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.